Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan belajar tentang inti atom dan radioaktivitas. Sebelumnya kita lihat peta konsepnya. Yang pertama kita akan belajar tentang inti atom itu sendiri. Di inti atom kita akan belajar tentang defek massa dan energi ikat inti. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang reaksi inti atau reaksi nuklir. Antara lain adalah reaksi fisi dan fusi. Dan terakhir kita akan mempelajari radioaktivitas, yaitu tentang peluruhan. Nah, ini adalah peta konsepnya, kurang lebih ini akan kita pelajari selama 1 kali ke depan. Kita akan mulai dari inti atom. Atom itu sendiri dia memiliki beberapa subpartikel. Kita sudah kenal semua. Antara lain di sini ada elektron di kulit-kulitnya yang dia berputar ya mengelilingi inti. Kemudian bagian yang kedua adalah proton. Ini adalah bagian dari nukleon ya. Nukleon itu adalah unsur-unsur penyusun inti atom. Ada proton dan ada neutron. Nah, proton dan neutron ini yang namanya nukleon. Inilah yang akan kita bahas, proton dan neutron. Kamu tentu masih ingat bagaimana cara menuliskan lambang suatu unsur. X, Z, A, di mana Z ini adalah nomor atomnya, sedangkan A ini adalah nomor masanya. Misalnya, kalian mungkin ingat helium 24. Berarti nomor atomnya dia nomor 2 di tabel periodik unsur, kemudian masanya adalah 4. Nah, ternyata nomor atom itu sebenarnya ditunjukkan oleh jumlahnya proton. Kalau nomor atomnya 2 nih, berarti protonnya si helium itu ada 2. Misalnya ini, protonnya ada 2 di inti atomnya. Kemudian A, nomor massa, ini sebenarnya adalah jumlah dari proton ditambah neutron. Artinya seperti yang kita gambarkan di sini. Protonnya 2, lalu jumlah nukleonnya ada 4. Ini jumlah nukleonnya ada 4. Berarti kalau kita mau cari jumlah neutronnya, kalau protonnya 2, berarti neutronnya bisa dicari, yaitu A dikurangi P atau A dikurangi Z. Karena Z-nya tadi adalah proton. Berarti kalau kita mau cari neutronnya ada 2 juga. Contoh lain, misalnya litium 37. Di sini kalian bisa menentukan jumlah apa saja. Tentu saja yang pertama ini adalah Z ya. Berarti Z-nya kita tahu ada 3. Artinya protonnya juga 3 karena Z itu adalah nilai proton. Kemudian A-nya di situ 7. Padahal A itu kita tahu proton ditambah neutron. Nah, kalau A-nya nomor masanya 7, sedangkan protonnya tadi 3, maka N kita bisa peroleh, yaitu N sama dengan 7 dikurangi 3. Maka N sama dengan 4. Ini adalah jumlah neutronnya. Sekedar informasi, kita memiliki sebuah catatan di sini. Besarnya masanya si proton itu adalah sebesar 1,6726 kali 10 pangkat min 27 kg. 0,0000 nya 26, 166 dan seterusnya.
Sedangkan masanya si neutron itu sekitar 1,6929 kali 10 pangkat min 27 kg. Agak mirip ya massa proton dan massa neutron. Sedangkan massa elektron adalah sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Artinya di sini kita lihat nilai pangkatnya berbeda ya. Proton maupun neutron dia hampir 2000 kali lebih besar daripada massanya elektron. Itu kenapa ketika kita menyebutkan nomor massa yang menunjukkan massa atom itu, di sini hanya jumlahan antara proton dan neutron, tidak ada elektronnya. Artinya massa suatu atom itu sebanding dengan massa inti atomnya saja. Elektron-elektron ini walaupun dia banyak, hampir tidak menyumbang massa karena saking kecilnya. Jadi hanya massa proton dan massa neutron saja sebagai nomor massa. Nah, untuk angka yang begini, oleh para ahli akhirnya dibuat suatu bentuk satuan dari massa yang lebih simple. Tidak dalam bentuk kilogram karena kecil sekali ordenya, maka dibuat dalam bentuk SMA atau satuan massa atom. 1 SMA ya. Dimana kalau kita konversi atau kita setarakan dengan kilogram, ini setara dengan 1,66 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Nah, sehingga 1,66 kan agak mirip dengan 1,67 ya. Itu kenapa kalau kita bilang simbolnya proton ini adalah 1, 1. Protonnya 1 karena dia proton dan masanya 1 SMA. Sedangkan neutron simbolnya adalah dia tidak punya muatan 0 dan masanya juga 1. Ini simbol neutron. Kalau simbol elektron itu punya muatan tapi negatif ya. Negatif 1, tetapi masanya 0. Ini elektron. Nah, nanti kita juga mengenal ada suatu partikel yang namanya positron. Positron itu adalah antimateri dari elektron. Jadi, dari segala sisi, baik massa, dia akan sama dengan elektron, tetapi muatannya berkebalikan. Muatannya positif. Makanya namanya positron, tetapi antimateri dari elektron. Dan massanya tentu saja 0. Ini lambang-lambang penting yang perlu kamu ingat-ingat. Ada proton, neutron, elektron, dan positron.